Kementerian Keuangan mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Koretex. Sistem perpajakan baru ini akan digunakan untuk pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan mulai tahun depan. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, Yan Arsal, mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak menemui kendala dalam proses pelaporan SPT menggunakan sistem baru tersebut. SPT tahun ini adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Koretex. Tahun depan, tepatnya Maret, kita semuanya yang melaporkan SPT yang belum pernah menggunakan Koretex. Saatnya akan menggunakan Koretex. Yan menjelaskan, aktivasi akun merupakan langkah penting agar wajib pajak bisa mengakses dan mengisi SPT melalui Koretex. Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun Koretex. Itu prosesnya sangat sederhana. Tinggal pakai password sama password Naya. Cuma beberapa langkah saja, katanya. Setelah proses aktivasi, wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan PPh tahun pajak 2025 menggunakan Koretex. Sesuai ketentuan undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan KUP, batas waktu pelaporannya adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret tahun 2026 untuk wajib pajak pribadi. Menurut Purbaya, permasalahan sistem Koretex yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Koretex, di mana Purbaya menargetkan proses perbaikan Koretex rampung dalam waktu 1 bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak Koretex. Menurut Purbaya, permasalahan sistem Koretex yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi, yakni karena disebabkan masalah sistem informasi dan teknologi itu sendiri. Untuk itu, pihaknya berencana akan memanggil ahli IT dari luar untuk memperbaiki Koretex dan menargetkan proses perbaikan Koretex rampung dalam waktu 1 bulan. Saya akan lihat Koretex seperti apa. Keterlambatan di Koretex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan, harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Koretex selaku sistem perpajakan canggih baru milik Indonesia memang kerap menjadi sorotan, bahkan bulan-bulanan di lini masa media sosial. Sejumlah error terjadi sejak awal implementasinya pada 1 Januari 2025, bahkan membuat para wajib pajak kecewa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tadi di era Menteri Keuangan yang baru ditargetkan dalam 1 bulan ada kejelasan ya. Kalau kita evaluasi dari penerapan Koretex di era Kementerian Keuangan yang sebelumnya, inisiatifnya selalu baik ya, begitu yang berkaitan dengan modernisasi sistem perpajakan. Tapi balik lagi, transisi ke dunia digital ternyata tidak semudah itu ya. Bahkan dari internal kementeriannya pun ini SDM-nya apakah betul-betul semuanya sudah melek dan transparansinya seperti apa. Jangan sampai justru yang tadinya diupayakan untuk menggencarkan malah jadi menghambat wajib pajak itu sendiri ya. Iya, karena memang yang waktu itu dikritisi adalah dana pengembangannya mencapai triliunan rupiah, tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Akhirnya pelaku usaha kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak melalui Koretex tadi, sehingga kita harapkan memang Pak Purbaya ini benar-benar membenahi begitu ya, Koretex bisa lebih andal lagi agar kemudian tidak menyulitkan para wajib pajak ke depannya. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan skema pembagian beban bunga atau burden sharing untuk mendukung program pemerintah kali ini berbeda dengan yang diberlakukan saat pandemi COVID-19 lantaran Bank Sentral tidak lagi diperkenankan membeli SBN di pasar primer. Ya, Peri mengungkapkan BI juga akan mengganti istilah burden sharing agar tidak membingungkan publik dan menegaskan bahwa skema kali ini berbeda dengan era COVID-19. Peri menjelaskan bahwa burden sharing saat pandemi diberlakukan karena mempertimbangkan situasi yang luar biasa. Saat itu defisit fiskal mencapai lebih dari 3% dari PDB dan pemerintah kesulitan untuk menjual SBN dengan suku bunga yang tinggi.
Dengan situasi tersebut, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Bank Sentral saat itu diperkenankan untuk membeli SBN di pasar perdana selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini BI bisa membeli SBN dari pasar perdana. Ya, dan suku bunganya dulu sesuai, semakin untuk rakyat pembagian bunganya terjaga akan besar ya. Dulu makanya Pak Ketua ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Relaksasi pajak daerah ini mencakup pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak kendaraan bermotor, bea balik nomor kendaraan bermotor, pajak barang dan jasa tertentu, kesenian dan hiburan, serta pajak reklame. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan relaksasi pajak daerah ini bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Saya telah menandatangani keputusan gubernur tentang pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan fair, dan sekaligus melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang memang memerlukan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Jakarta. Kebijakan relaksasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta meliputi relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Pengurangan PBBP 2 sampai dengan 100% untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Pengurangan PBJT kesenian dan hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, dan sosial. Pembebasan pajak reklame untuk objek yang berada di dalam ruangan seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko, serta pengurangan pajak kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDEX Channel. Pertama, pemirsa, usai menyampaikan pidato tegas di sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Kanada. Dalam kesepakatan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership atau ICA-CEPA sepakat membuka peluang baru perdagangan dan diversifikasi ekonomi. Indonesia dan Kanada resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Kanada atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership. Dengan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Indonesia dan Kanada sepakat memperkuat kemitraan ekonomi menjadi tonggak transformasi yang mencerminkan tujuan bersama kedua negara untuk membuka peluang baru dalam perdagangan, diversifikasi ekonomi, investasi, inovasi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan perjanjian ini akan menjadi platform memperkuat hubungan dagang dan investasi, sekaligus mendorong kerjasama di sektor strategis, termasuk ketahanan pangan, mineral kritis, energi terbarukan, dan ekonomi digital. And today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us, very strategic economically, and politically, and so I'm very happy to be here for the signing of the CEPA, and I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam joint statement menegaskan bahwa perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama dalam membuka perdagangan sesuai dengan aturan hukum dan menghormati kesepakatan dagang internasional. Mr. President, Canada shares your mission to build a stronger, more resilient economy at home and in Asia and around the world. And we stand with your commitment, and again I'm going to quote,
from your remarks yesterday, your commitment to a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of few, but the right of all. Thank you. Bilateral perdagangan Indonesia-Kanada ini dinilai penting untuk menjaga keterbukaan dan prediktabilitas perdagangan global, stabilitas ekonomi dunia, serta ketahanan rantai pasok. Untuk itu, kedua negara menegaskan pentingnya fasilitasi perdagangan bersama untuk komoditas pertanian utama, termasuk produk agri-food, guna memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia dan perdagangan dua arah yang berkelanjutan. Dari Kanada, Tim Liputan, IDX Channel.